Guyonan. Wah. Beberapa bulan setelah Abu Nawas pensiun dari jabatannya sebagai wali kota Baghdad, negeri itu kembali ramai. Bukan karena wabah, bukan juga karena perang, tapi karena seruan baru dari istana. Wahai rakyat Baghdad, kini setiap kelompok boleh membuat partai sendiri agar ide-ide kalian bisa mewakili rakyat. Rakyat pun geger. Dalam waktu 3 hari sudah ada Partai Pedagang Sejahtera, Partai Petani Bersatu, Partai Pecinta Kambing, bahkan Partai Tidur Nyenyak, yakni partai yang isinya orang-orang yang malas ikut rapat karena jamnya terlalu pagi. Dan tentu saja di tengah semua kekacauan itu muncullah satu sosok dengan langkah santai dan wajah tenang. Siapa lagi kalau bukan Abu Nawas? Ketika orang bertanya, "Kau juga mau bikin partai, Abu Nawas?" Ia menjawab, "Bukan mau, tapi terpaksa. Karena kalau aku tidak ikut, nanti semua janji palsu akan menang mutlak." Lahirnya Partai Abu Nawas. Abu Nawas pun mendirikan partainya sendiri. Nama partainya Partai Tanpa Janji. Ketika panitia mencatat nama itu, mereka kebingungan. Tapi setiap partai harus punya visi dan misi. Abu Nawas menjawab santai, "Visi kami tidak menipu. Visi kami membuktikan bahwa tanpa janji pun rakyat bisa percaya." Slogan mereka bahkan lebih gila lagi. "Kami tidak menjanjikan apapun, tapi kami juga tidak akan mengecewakan." Semua orang menertawakan, tapi justru karena keanehannya, Partai Abu Nawas jadi terkenal. Di poster-poster kampanye, wajahnya digambar sedang menguap dengan tulisan besar di bawahnya, "Lebih baik ngantuk daripada ngibul." Debat para calon. Hari debat pun tiba. Aula besar dipenuhi para calon pemimpin dari berbagai partai. Raja Harun duduk di singgasananya, siap mendengar janji-janji yang menggunung. Calon pertama berdiri, "Jika saya terpilih, saya akan membangun 1000 jembatan di Baghdad." Raja Harun bertanya, "Dari mana uangnya?" Calon itu menjawab, "Dari doa rakyat." Semua bertepuk tangan, kecuali Abu Nawas yang malah tertawa sampai air matanya keluar. Lalu kemudian calon kedua maju, "Saya akan membuat Baghdad seindah surga." Raja bertanya, "Bagaimana caramu?" "Ya dengan menghukum siapapun yang sedih," katanya mantap. Abu Nawas hampir tersedak air zam-zam. Akhirnya giliran Abu Nawas. Ia berdiri dengan tenang menatap raja lalu rakyat. "Aku tidak akan menjanjikan jembatan, tidak juga surga. Tapi aku berjanji satu hal." Rakyat menunggu. "Aku berjanji untuk tidak berjanji." Seluruh aula hening. Raja Harun mengangkat alis. "Itu janji juga kan?" Abu Nawas tersenyum lebar. "Nah, itulah masalahnya tuanku. Politik terlalu banyak main kata, sampai janji pun bisa jadi jebakan logika." Skandal janji palsu. Malam harinya seluruh partai mulai menyebarkan janji lewat pamflet dan bisikan. Partai Pecinta Kambing menjanjikan susu gratis setiap pagi.
Partai Tidur Nyenyak menjanjikan jam kerja mulai jam 10. Dan Partai Pedagang Sejahtera menjanjikan harga barang turun, walau mereka sendiri yang menaikkannya sebelumnya. Tapi Abu Nawas malah membagikan lembar kosong. Orang yang menerima bertanya, "Ini apa?" Abu Nawas menjawab, "Itulah janji kami. Kosong tapi jujur." Beberapa hari kemudian, para partai lain ditimpa skandal. Ternyata janji-janji mereka hanyalah salinan dari partai lain. Rakyat murka, satu persatu partai bubar. Dan di tengah kacauan itu hanya satu partai yang masih berdiri tegak tanpa masalah, yakni Partai Tanpa Janji. Hasil pemilihan. Hari pemilihan tiba, kotak suara penuh. Raja Harun mengumumkan hasilnya. Dan pemenangnya adalah Abu Nawas dan Partai Tanpa Janji. Rakyat bersorak, sebagian bingung, sebagian ngakak. Abu Nawas naik panggung lalu berkata, "Wahai rakyat Baghdad, kemenangan ini bukan karena aku pintar, tapi karena kalian akhirnya sadar bahwa janji yang terlalu manis biasanya menutupi sesuatu yang pahit." Raja Harun tertawa terbahak-bahak. "Abu Nawas, kau memang gila. Tapi kalau semua politikus seperti kau, mungkin aku tak perlu jadi raja lagi." Abu Nawas membungkuk. "Kalau semua pemimpin jujur, tuanku, mungkin rakyat tak butuh pemimpin lagi. Mereka hanya butuh keadilan." Beberapa tahun kemudian, saat Abu Nawas benar-benar pensiun dari dunia politik, rakyat masih suka bercanda di pasar. "Kau pilih partai apa kemarin?" "Aku pilih yang janji kosong." "Loh, kenapa?" "Ya karena yang kosong aja udah bikin kenyang, apalagi yang palsu." Dan di atas menara masjid tua Baghdad, seorang anak kecil menggambar wajah Abu Nawas di tembok dengan tulisan, "Abu Nawas, politikus terakhir yang tidak bisa dibeli." Tamat. Jangan lupa ya guys untuk like, share, dan subscribe. Terima kasih.